adalah Jabal Nur ya. Kita bisa lihat sebelah kanan kita yang paling tinggi itu adalah Jabal Nur. Itu masih banyak orang naik, itu yang putih-putih itulah Jabal Nur ya. Wa khaira. Itu kelihatan dari sini masih banyak orang yang naik. Itu kelihatan di atas, bukan yang itu sebelah di atas, cuman masih jalan sedikit belok kanan di atas. Ini di sampingnya. Jadi kalau yang itu toko. Jadi bagi yang mau naik ke Jabal Nur ataupun Jabal Tur, di situ ada tokonya. Jadi di atas ada orang yang jualan air, roti, bukmi. Jadi nggak usah khawatir untuk makanan. Dan juga di sana ada monyet, kera itu ada di sana juga. Jadi kalau ke sana hati-hati, kalau misalnya bawa makanan kadang-kadang langsung diambil, dicuri sama monyet. Itulah Jabal Nur, yang bagaimana Jabal Nur itu lebih luas daripada Jabal Tur. Ini gua yang berada di Jabal Nur, lubang yang berada di Jabal Nur itu lebih luas daripada gua yang berada di Jabal Tur. Jadi kalau naik ke Jabal Nur, kita sholat di sana, kita bisa sholat berdiri. Jadi kalau sholat di Gua Nur, Gua Khaira, itu kita bisa berdiri di sana, termasuk luas. Bisa bermakmum juga kalau cuma 2 orang bisa. Kalau di Jabal Tur lebih sempit, tidak bisa berdiri orang. Jadi mereka sholat duduk. Jadi orang yang ziarah ke Jabal Nur tadi dan juga ke Jabal Tur, mereka melaksanakan sholat. Dan juga insya Allah kita merasakan langsung bagaimana Nabi Muhammad berdiam di sana. Jadi sejarahnya mengenai Jabal Nur, bagaimana Jabal Nur, Jabal artinya gunung, An-Nur yaitu cahaya. Jadi kenapa? Karena disitulah pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad melakukan uzlah, yakni menyendiri pergi dari rumahnya dari Mekah pergi ke Jabal Nur. Menyendiri kenapa? Dikarenakan pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy sangat merajalela dalam melakukan kebatilan. Jadi di sana di Mekah banyak orang yang minum khamr, berjudi dan persinahan, sehingga Nabi Muhammad tidak kuat dengan keadaan yang berada di sekitarnya. Maka Nabi Muhammad pun uzlah dan berdiam di Jabal Nur, yaitu pada bulan Ramadan. Oke, para bapak dan ibu, sebentar kita bisa lihat sebelah kanan. Ini makbaro ya, makam, pemakaman orang-orang yang berada di Mekah. Oh, ringnya mak. Keburuk nama tuh. Makamnya di sini. Matanya dari Makkah. Para jemaah kadang-kadang di sini juga ada yang di Saraya. Itu matanya para perman dong. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut cerita. Terus setiap harinya Nabi Muhammad pergi ke Jabal Nur tadi dengan jalan kaki. Jadi dari Mekah menuju Jabal Nur dengan jalan kaki pada bulan Ramadan. Namun kadang-kadang Nabi Muhammad tidak pulang. Jadi pas buka puasa kadang-kadang Nabi Muhammad dibawain makanan oleh istrinya, yaitu Siti Khadijah. Jadi pada waktu itu ada yang mengatakan tanggal 21 Nabi Muhammad di sana, kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca.
Iqra ya Muhammad. Namun Nabi Muhammad mengatakan ana ma biqarin, ma ana biqarin. Yani ma ana biqarin, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril pun mengulangi 3 kali. Namun Nabi Muhammad sama jawabannya, ma ana biqarin. Saya tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Maka dipeluklah Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dengan sekencang-kencangnya, sehingga Nabi Muhammad pun merasa tidak bisa bernapas. Terus dibacalah oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ayat. Terus setelah itu malaikat Jibril pun melepaskan pelukannya dan Nabi Muhammad pun pulang ke rumahnya, yakni ke rumahnya yang berada di sekitar Masjidil Haram. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad sesampainya di sana bertemu dengan istrinya Siti Khadijah. Namun Nabi Muhammad dalam keadaan gemetar pada waktu itu, gemetar, berkeringat. Kenapa? Dikarenakan Nabi Muhammad baru saja bertemu dengan sosok yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sebelumnya. Terus setelah itu Nabi Muhammad pun menceritakan perihal tersebut kepada Siti Khadijah. Setelah diceritakan, maka Nabi Muhammad pun meminta kepada Siti Khadijah untuk menyelimuti Nabi Muhammad untuk tidur biar pikirannya tenang. Terus setelah itu, jadi setelah Nabi Muhammad diselimuti, maka Nabi Muhammad pun tertidur. Dan seterusnya Nabi Muhammad pun terbangun dan berbincang-bincang dengan Siti Khadijah mengenai perihal tersebut, mengenai sosok yang mendatangi Nabi Muhammad lalu membacakan ayat Al-Quran tersebut. Maka Nabi Muhammad pun dan Siti Khadijah pergi ke rumah saudara Siti Khadijah, saudara sepupunya. Dia ahlul kitab pada waktu itu, karena sebelum Nabi Muhammad diwahyukan oleh Allah, maka Nabi Muhammad pun belum diangkat menjadi nabi. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad pun belum diangkat nabi, dan Siti Khadijah pada waktu itu juga termasuk ahlul kitab, dan juga para sahabat yang lain. Jadi nabi yang diangkat yaitu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini berkisaran umur 40 tahunan. Jadi berkisaran 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu dan diangkat menjadi nabi. Jadi setelah itu pergilah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ke rumah saudara sepupunya dan menanyakan bagaimana tentang mimpi tersebut. Maka saudara sepupunya mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad nantinya akan menjadi nabi dan akan diusir dari daerahnya sendiri. Terbukti perkataan ahlul kitab, yakni saudara sepupunya. Dan saudara sepupunya Siti Khadijah itu mengatakan, seandainya aku masih bisa hidup di zamanmu, maka aku akan membelamu, kata ahlul kitab tersebut. Seperti yang sudah kita buktikan, yang sudah rasakan bahwasanya Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah. Sebenarnya Nabi Muhammad sangat cinta dengan kota Mekah, seperti yang disabdakan Nabi, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Mekah adalah bumi Allah yang paling bagus. Jadi
Jadi kata Nabi, Mekah adalah bumi Allah yang paling bagus. Walaula anni ukhrijtu minki, kalau saya tidak dikeluarkan dari kamu, yakni dari tanah Mekah ini, ma kharajtu, saya tidak akan keluar, kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad cinta terhadap tanah Mekah. Karena kenapa? Karena kata Nabi, mal hasanatul haram, al hasanatul haram bi kulli hasanatin bi mi'ati alfi hasanah. Jadi kata Nabi, amalan yang dilakukan di tanah haram yang berada di Mekah, karena tanah haram ada di Mekah, juga di Madinah, juga termasuk tanah haram. Ada batas-batas tertentu, maka kata Nabi, setiap kebaikannya maka dilipat gandakan, yaitu 100.000. Jadi kalau di Mekah 100.000 kebaikan yang dilipat gandakan, kalau di Madinah yaitu 1.000. Namun apalah daya, Nabi tidak bisa tinggal di sini dikarenakan kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy yang tidak bisa menyukai Nabi Muhammad berada di Mekah. Para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga saya lupa menyampaikan tentang umrah ataupun badal, bagaimana badal umrah ataupun badal haji, kita menggantikan orang lain, kita mengumrahkan orang lain, satu orang yaitu dibadalkan ataupun diumrahkan hanya untuk satu orang saja. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Misalnya sekarang kita umroh untuk bapak, terus ibu masih belum selesai. Nah, kita berpikir biar selesai semua, saya niatkan semua saja berdua, itu tidak sah. Jadi umroh itu, umroh sendiri ataupun umroh badal itu hanya untuk satu orang saja. Jadi, dan juga umroh kita kali ini yang membadalkan orang lain, maka larangan-larangan sama dengan larangan-larangan ihram ketika kita umroh sendiri. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah kita akan sampai di hotel. Kita masih kawasan Najat. Jadi diingat dengan betul tentang larangan-larangan ihram. Nanti pas kita masuk kamar, jangan sampai lupa kita memakai sabun. Jangan memakai sabun ataupun bedak, lipstik, ataupun harum-haruman yang lain. Ini sering yang kita lupa. Kenapa? Saya selalu mengingatkan kita tentang larangan-larangan ihram, karena kita sebagai orang yang sedang berihram, maka kita saling mengingatkan teman kita ataupun orang lain tentang larangan-larangan ihram. Kalau misalnya ada orang yang mau pakai sabun, maka kita tanya dulu kalau dia sedang berpakaian ihram, apakah dia sudah melaksanakan umrah ataupun tidak. Harus kita saling mengingatkan. Para tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu kita cuman tinggal 2 hari lagi. Kalau kita ambil dari jadwal, besok kita free dan
keesokan harinya, yakni tanggal 22, kita sudah meninggalkan kota Mekah. Jadi gunakanlah waktu yang tinggal sedikit ini semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ini juga orang palang pagi lempar jumroh. Tapi apa Indonesia dulu ke Indonesia barang juga di mana Indonesia. Sumpah dari Malaysia belum punya karena beda tentara Indonesia dan Malaysia. Nah, jadi Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan sampai di hotel. Barang-barang semuanya dicek ya, jangan sampai ketinggalan di dalam bis. Kita bawa. Setelah ini kita langsung makan ya. Kalau kita sudah naik, nanti sudah turun, langsung naik ke H, langsung makan. Dan setelah itu kita ke kamar masing-masing dan sholat duhur. Biar kita nantinya langsung tawaf